어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo adik-adik, kalian apa kabar nih? Baik, Kak. Berjumpa lagi ya sama kakak. Di sini kakak menceritakan cerita yang sangat seru. Kalian mau tahu nggak cerita apa itu? Mau, Kak. Nah, di sini kakak akan menceritakan sebuah cerpen karya Ulfa Hatte yang berjudul Khalid bin Walid Sang Pedang Allah. Nah, sebelum kakak melanjutkan cerita, adik-adik di sini ada yang tahu nggak siapa itu Khalid bin Walid dan kenapa disebut sebagai pedang Allah? Tidak tahu, Kak. Oke, baik. Kakak akan menceritakan cerita Khalid bin Walid dari awal sampai akhir. Kakak mau adik-adik di sini semuanya itu fokus dengan cerita apa yang kakak sampaikan. Iya, Kak. Oke, baik. Kakak akan menceritakannya ya. Pada suatu hari di sebuah rumah, ada seorang ibu dan kedua anaknya. Anak pertamanya merupakan sosok laki-laki yang bernama Bilal, sedangkan anak keduanya merupakan sosok perempuan yang bernama Hasnah. Pada suatu ketika, Bilal berkata, "Ini senjata baruku, pedang sakti," kata Bilal sambil menghampiri Hasnah yang sedang bermain boneka. "Hei boneka, ini senjata baruku, pedang sakti," kata Bilal sambil mengarahkan senjatanya ke arah boneka tersebut. "Umi, lihat nih Kak Bilal, ganggu Hasnah sama boneka," kata Hasnah sambil merengek. Kemudian Umi menghampiri Bilal dan Hasnah. "Wah, pedang siapa ini? Bagus sekali," kata Umi. "Ini pedang Bilal, Umi. Bilal buat dari koran," kata Bilal. "Pintar sekali anaknya Umi, tapi lain kali jangan ganggu adik ya," kata Umi. "Baik Umi," kata Bilal. "Nah, Umi punya satu cerita nih. Mau dengar nggak?" kata Umi. "Cerita apa itu Umi?" kata Hasnah. "Cerita tentang Khalid bin Walid Sang Pedang Allah," kata Umi. "Siapa itu Khalid bin Walid Sang Pedang Allah Umi?" kata Bilal. Nah, baik, di sini Umi akan menceritakan tentang Khalid bin Walid, kata Umi. "Baik Umi," kata Bilal dan Hasnah. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam itu dikenal sebagai panglima yang sangat dihormati. Bahkan pernah pada suatu saat di perang Uhud, Khalid bin Walid memimpin sebuah perang yang sangat besar, yakni perang yang mengalahkan kaum muslim. Nah, dengan kekalahan tersebut, Rasulullah SAW berharap bahwa Khalid bin Walid ini bisa masuk Islam dan membantu kaum muslim. Nah, pada saat itu, Khalid bin Walid belum masuk Islam, kata Umi kan. "Terus gimana Umi, lama-kelamaan Khalid bin Walid masuk Islam enggak?" kata Bilal. "Alhamdulillah, Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam." Pada saat itu, Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran di Masjid Haram. Nah, pada saat Rasulullah SAW membaca Al-Quran, Khalid mendengar bahwa Rasulullah SAW ini sedang membaca Quran dan dengan suara yang sangat merdu. Bahkan pada saat Khalid bin Walid mendengar, hati Khalid bin Walid itu sangat tersentuh oleh suaranya Rasulullah SAW ini. Nah, pada saat itu Khalid bin Walid keluar dari Masjid Haram dan memberitahukan kepada masyarakat bahwa dia sudah mendengar Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran dan dia yakin bahwa perkataan itu bukan dari manusia ataupun dari jin, tapi Al-Quran itu adalah perkataan dari Allah. Nah, ada satu peristiwa penting bagi Khalid bin Walid, yakni Perang Muntah, yakni perang kaum muslim melawan kaum Romawi Zaitun. Pada saat itu terjadilah peperangan yang dimana kaum muslim itu hanya beranggota 3.000 pasukan, sedangkan kaum Romawi Zaitun berjumlah 200.000 pasukan. Nah, pada sebelum peperangan itu, Khalid bin Walid menyusun strategi. Strateginya itu, pada saat peperangan, walaupun kaum muslim itu terlihat sedikit dari kaum Romawi Zaitun,
Tetapi dengan strategi Khalid bin Walid ini mereka dapat termenangkan. Strateginya itu ada yang tahu nggak apa itu strateginya? Tidak tahu Kak, apa itu strateginya Kak? Nah, strateginya itu pada saat peperangan Khalid bin Walid ini ingin bahwa kaumnya itu terlihat banyak dari kaum Romawi Zaitum. Nah, sebelum peperangan kaum Romawi Zaitum ini mengalahkan diri dan mengundurkan diri, dan akhirnya kaum muslim itu menang. Wah, hebat sekali ya Khalid bin Walid, kata Bilal. Iya, Khalid bin Walid itu sangat hebat dan sangat pintar dalam menyusun strategi, kata Umi. Baik Umi, lain kali Bilal tidak jahil lagi. Bilal akan menggunakan kekuatan Bilal untuk membantu kaum muslim, kata Bilal. Hasna dan Umi pun tertawa. Nah, dari cerita tersebut kita dapat memetik pesan moralnya. Kita sebagai kaum muslim sudah mestinya membantu sesama kaum muslim dimanapun kita berada. Dan kita harus mencintai Allah, Rasul, dan kaum muslim. Demikian cerita kakak yang bisa kakak sampaikan. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan laporan sinopsis prosa fiksi. A. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah Apresiasi prosa fiksi. Bobot SKS 2, tahun akademik 2023 sampai 2024. Dosen pengampu Ibu Dr. Elisra MPD. B. Identitas mahasiswa. Nama Repa Suripia, NPM 2288201032, semester 3. C. Identitas karya. Judul cerpen Khalid bin Walid Sang Pedang Allah. Pengarang Ulfa HT. Kota terbit Jakarta. Penerbit 20 April 2021. Jumlah halaman 24 halaman. Sinopsis cerpen terdiri dari unsur linguistik, hasil analisis, bukti tekstual, nomor halaman. A. Tema Perjuangan Islam. Khalid bin Walid saat itu ditunjuk agar memimpin perang Mu'tah. Pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 orang, sedangkan pasukan Romawi ada 200 orang. Halaman 18. Di berbagai peperangan, Khalid bin Walid membantu pasukan kaum muslim mengalahkan musuh-musuhannya. Halaman 20. 1. Masalah yang dikemukakan pengarang. Peperangan antara Mu'tah dan Romawi di Bazaitum. Salah satu peristiwa penting bagi Khalid bin Walid adalah Perang Mu'tah, yaitu perang melawan bangsa Romawi Bizaitum. Halaman 18. 2. Cara pengarang menyampaikan tema atau masalah, yakni dengan melalui kisah hidup tokoh. Wah, hebat, padahal tidak berperang tapi bisa mengalahkan musuh. Bilal berseru. Nah, sejak saat itu, Rasulullah SAW memberikan Khalid bin Walid julukan Pedang Allah. Selanjutnya, di berbagai peperangan, Khalid bin Walid membantu pasukan kaum muslim mengalahkan musuhnya. Halaman 20. 3. Jenis tema. Jenis tema yang digunakan pada cerpen ini adalah tema agama. Peristiwa itu sangat membekas di hati Khalid, karena itu Khalid bin Walid pun akhirnya masuk Islam. Setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia menjadi panglima yang sangat hebat dalam memimpin pasukan Islam. Halaman 16. B. Amanat. 1. Masalah yang dimukakan pengarang. Masalah yang dimukakan pengarang, jangan jahil. Pintar Bilal, dipikirkan membuat pedang dari kertas koran, tapi jangan dipakai mengganggu adik ya, kata Umi. Halaman 6. 2. Cara pengarang menyampaikan tema atau masalah, yakni secara langsung. Jangan dipakai mengganggu adik ya, kata Umi. Halaman 6. 3. Bentuk amanat. Bentuk amanat yang disampaikan adalah pesan. Anak saleh dan salehah, Khalid bin Walid membuktikan sayangnya pada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan Islam dengan masuk Islam dan menjadi pembela agama Allah. Khalid bin Walid jagoan yang tidak takut terhadap musuh. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjulukinya pedang Allah. Semoga kita bisa meniru kecintaan Khalid terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan Islam mencerita ini. Halaman 24. C. Penokohan. 1. Nama tokoh cerita. A. Bilal. Inilah senjata baruku, pedang sakti, kata Bilal. Halaman 4. B. Hasna. Umi, Kak Bilal nih jahil ganggu Hasna sama boneka-boneka, kata Hasna sambil merengek. Halaman 4. C. Umi. Wah, pedang Bilal bagus, dari mana ini, kata Umi. Halaman 6. D. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dikenal sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan dan orang yang terhormat. Halaman 10. 2. Jenis tokoh.
A. Bilal yakni protagonis. Maafkan Kak Bilal ya Hasna, ucap Bilal lagi. Halaman 22. B. Hasna yakni antagonis. Umi, Kak Bilal nih jahil ganggu Hasna sama boneka. Halaman 4. C. Umi, protagonis. Pintar Bilal, terpikirkan membawa pedang dari kertas koran, tapi jangan dipakai mengganggu adik ya, kata Umi. Halaman 6. D. Khalid bin Walid, yakni protagonis. Selanjutnya di berbagai peperangan, Khalid bin Walid membantu pasukan kaum muslim mengalahkan musuh-musuhnya. Halaman 11. 3. Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. 1. Analitik. Sosok Khalid bin Walid memimpin pasukan yang dapat mengalahkan pasukan kaum muslim. Halaman 20. 2. Dramatik. Pintar Bilal, terpikirkan membuat pedang dari kertas koran. Halaman 6. D. Latar cerita. 1. Letak tepat, yakni masjid. Suatu hari, Khalid bin Walid masuk ke masjid haram. Saat itu Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Halaman 12. 2. Latar waktu. Dalam cerpen Khalid bin Walid, sang pedang Allah ini tidak terdapat latar yang menunjukkan waktu. 3. Latar suasana, yakni tegang dan sedih. Salah satu peristiwa penting bagi Khalid bin Walid adalah Perang Muntah, yaitu perang melawan bangsa di Bazaitum. Halaman 18. Khalid bin Walid merasa terkejut dan tersentuh. Dia keluar dari Masjid Haram dan berkata pada orang ramai bahwa dia telah mendengarkan Rasulullah SAW membaca Quran. Halaman 14. Sudut pandang pengarang. Sebagai orang pertama, yakni serba mengetahui sebagai orang ketiga atau campuran. A. Orang ketiga. Hei boneka-boneka, kamu harus tahu senjata baruku. Pada sakti, kata Bilal, memain-mainkan pedangnya ke arah boneka. Halaman 4. F. Gaya bahasa. Kata-kata Islami atau agama lain. A. Allah. Cerita Khalid bin Walid sang pedang Allah. Halaman 8. B. Islam. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dikenal sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan dan orang yang terhormat. Halaman 10. C. Muslim. Panglima Khalid bin Walid memimpin pasukan yang dapat mengalahkan pasukan kaum muslim. Halaman 10. D. Rasulullah SAW. Dengan kekalahan itu, Rasulullah SAW berharap bahwa Khalid bin Walid dapat memasuk Islam dan membantu mengalahkan musuh Islam. Halaman 20. E. Al-Quran. Saat itu Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Halaman 12. 2. Majaz, yakni majaz perbandingan. Karena strategi dibuat Khalid bin Walid, pasukan Romawi merasa takut dan mundur sebelum berperang. Halaman 20. G. Alur. Tahapan alur. Alur yang digunakan dalam cerita ini meliputi beberapa tahap alur, yakni awalan, konflik, klimaks, penyelesaian. 2. Jenis alur. Alur digunakan dalam cerita ini adalah alur maju. Inilah senjata baruku, pedang sakti, kata Bilal sambil menagih Hasna yang sedang bermain boneka. Umi, Kak Bilal ini ganggu Hasna sama boneka, kata Hasna. Merengek, wah pedang Bilal bagus, dari mana itu? Tanya Umi. Bilal, buat sendiri ini Umi dari kertas koran, kata Bilal sambil tertawa. Tapi jangan dipakai mengganggu adik ya, kata Umi. Umi punya cerita ini, mau dengar? Tidak hanya Umi. Cerita tentang Khalid bin Walid sang pedang Allah. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam dikenal sebagai panglima perang yang tidak terkalahkan dan hormat oleh orang. Suatu hari, Khalid bin Walid masuk ke Masjidil Haram. Saat itu Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Saat itu Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran dan Khalid bin Walid merasa terkejut dan tersentuh. Dia keluar dari Masjid Haram dan berkata kepada orang ramai bahwa dia telah mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Peristiwa itu sangat membekas di hati Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Salah satu peristiwa penting bagi Khalid bin Walid adalah Perang Muntah, yaitu perang melawan Romawi Bazaitum. Perang Muntah, pasukan muslim hanya berjumlah 3.000 orang, sedangkan pasukan Romawi ada 200 orang. Khalid bin Walid membuat strategi perang agar pasukan muslim terlihat banyak. Karena strategi ini bekali Khalid bin Walid, pasukan Romawi merasa takut dan mundur. Sebelum berperang, pasukan muslim pulang dengan selamat ke Madinah. Sejak saat itu, bin Walid menjuluki pedang Allah. Selanjutnya di berbagai peperangan, Khalid bin Walid membantu mengusulkan kaum muslim mengalahkan musuh-musuhnya. Bilal tidak akan jahil lagi Bumi. Bilal akan menggunakan kekuatan Bilal nanti untuk menjadi pahlawan Islam seperti Khalid bin Walid, kata Bilal. Maafkan Kak Bilal ya, Hasna, ucap Bilal lagi.